Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Menyampaikan oleh-oleh yang paling paten, apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu tadi, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xingji. Xingji ini perusahaan terbesar di dunia, pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam, Rempang. Ini adalah pabrik terbesar nomor 2 di dunia setelah China, dan pabrik terbesar nomor 1 di luar China. Ini adalah hilirisasi yang dibangun dari pasir kuarsa dan beberapa bahan baku lainnya yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah sukses membangun ekosistem hilirisasi dari nikel, sekarang mulai kita dorong ke pasir kuarsa. Nah, outputnya, produknya akan dilakukan hampir 95% untuk ekspor, karena pasarnya adalah pasar luar negeri. Yang kedua, pabrik kaca ini juga akan langsung membangun apa yang disebut dengan solar panel. Ini juga adalah kapasitas produk ekspor. Total investasinya 11,5 billion US dollar, dan mereka sebenarnya sudah melakukan investasi tahap pertama di kawasan JP tahun lalu sebesar 700 juta US dollar. Ini pengembangan yang kedua. Ini terjadi akibat karena kepercayaan penuh dari pihak investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. 700 juta setelah mereka cek, ternyata apa yang mereka rasakan sangat baik, dan mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan menciptakan lapangan kerjaan kurang lebih sekitar 35.000. Pergi belajar mengaji di Sampang, mengaji berguru ke Haji Bahri. Dengan program pengembangan kawasan Rempang, kita jadikan Batam dan Kepri pusat investasi negeri. Puji syukur kita panjatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Republik hadir dalam acara launching program pengembangan kawasan Rempang. Bentrokan Kepulauan pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam yang terjadi Karimun. Nah, tentu rencana ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan sebuah industri jasa dan pariwisata. Nah, tentu dengan kemajuan ini adalah hal yang sudah kita nanti. Undang-Undang Dasar 1045 18 tahun. Pasal 33 ini ayat 2 perjalanan yang menyebutkan panjang, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terima kasih dan thank you. Pasal 33 ayat 3 Assalamualaikum warahmatullahi menyebutkan wabarakatuh. bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dilansir dari media Walhi, https www.walhi.org, Walhi mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan penggusuran ribuan masyarakat di Pulau Rempang untuk kepentingan investasi skala besar. Pada terbitan Kamis 31 Agustus 2023. Pada terbitan 31 Agustus 2023, Walhi melakukan siaran pers bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI,
Dalam siaran pers Jakarta 31 Agustus 2023, Walhi menulis, setelah 70 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa asing, kehidupan masyarakat Indonesia di tingkat tapak tidak benar-benar berdaulat atas bumi Nusantara ini. Tak sedikit warga negara Indonesia yang masih harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman investasi skala besar yang dipaksakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kalaulah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia merdeka di tahun 1945 menghadapi penjajah bangsa asing. Namun yang terjadi sekarang, rakyat Indonesia, terutama rakyat Rempang di Kepulauan Riau, harus berhadap-hadapan dengan bangsa sendiri, yaitu TNI dan Polri. Haruskah demi kepentingan investasi rakyat dikorbankan? Haruskah penyelesaian harus melalui bentrokan dengan rakyat? Media Walhi 31 Agustus 2023 menulis, lebih dari 7.000 warga di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau yang akan kehilangan hak atas tanahnya akibat dari program pengembangan kawasan Rempang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB Batam melalui SK hak pengelolaan HPL kawasan Rempang yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang kepada Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau untuk dijadikan kawasan investasi terpadu yang akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha MEG. Proyek tersebut bernama Rempang Eco City yang menargetkan akan menarik investasi hingga 381 triliun, akan dibangun di atas lahan seluas 17.000 hektar. Sebagai akibat dari keputusan ini, selama 2 bulan terakhir, masyarakat di Pulau Rempang telah menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penggusuran serta untuk mempertahankan hak mereka untuk hidup dan memiliki tanah di pulau tersebut. Sementara itu, pada waktu yang sama, pemerintah Indonesia telah mengadakan GTRA Summit 2023 di Pulau Karimun yang terletak sekitar 73 km dari Pulau Rempang. Keadaan ini memunculkan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, GTRA Summit 2023 bertujuan untuk memperkuat kepastian hak kepemilikan tanah bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun di sisi lain, masyarakat Pulau Rempang justru menghadapi resiko kehilangan hak atas tanah mereka akibat proyek investasi pemerintah. Haruskah rakyat begini harus mengalami nasib seperti dalam video ini demi kepentingan sebuah investasi? Dan rakyat harus berhadap-hadapan dengan bangsa sendiri, yaitu TNI dan Polri. Sebagai bahan pertimbangan, mari kita simak pernyataan Presiden Jokowi 4 tahun yang lalu berikut ini.
konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN. Kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Tungkulak nih, tungkulak pisang. Masyarakat yang melawan tangkap itu cucu bukan. Mati kayak gini Pak, orang kami mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan ibu ini, ya Allah ibu. Saya minta udah gigi Bu, kasih udah gigi. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Bu, sadar Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Bu. Sadar Bu. Bu, dah. Astagfirullahaladzim. Minum. Ya Allah. Bu. Kak, kasih Kak odol Kak. Kalau ada Kak. Usah. Minum aja minum. Bu, minum sedikit Bu. Ya minum. Minum. Duduk. Minum sedikit. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah minum ya. La ilaha illallah. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.